Hai semuanya. Kadang kita merasa hidup ini seperti lomba yang tidak pernah diberi aba-aba yang jelas. Semua orang terlihat berlari, mengejar sesuatu, mencapai sesuatu, sementara kita masih berdiri di tempat yang sama, mencoba memahami arah. Kalian semua mungkin pernah ada di titik itu, di mana hati terasa gelisah tanpa alasan yang benar-benar pasti. Rasanya seperti tertinggal, seperti ada sesuatu yang seharusnya sudah terjadi, tapi belum juga datang. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, melihat pencapaian mereka, kehidupan mereka, bahkan kebahagiaan mereka yang terlihat dari luar. Lalu diam-diam bertanya, kenapa bukan kita? Kenapa hidup terasa berjalan lebih lambat dari yang kita harapkan? Padahal kalau dipikir lebih dalam, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meskipun pelan. Banyak dari kita terlalu sibuk melihat jam orang lain, sampai lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak semua hal harus terjadi sekarang. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada proses yang memang membutuhkan waktu. Ada perjalanan yang memang harus dilalui secara perlahan. Dan seringkali, hal-hal terbaik dalam hidup justru datang bukan ketika kita paling menginginkannya, tapi ketika kita paling siap menerimanya. Kita sering merasa tidak sabar karena terlalu fokus pada hasil. Kita ingin semuanya segera jelas, segera berhasil, segera terlihat. Kita ingin hidup terasa pasti, tapi kenyataannya hidup tidak pernah benar-benar memberikan kepastian seperti yang kita bayangkan. Yang ada hanyalah kemungkinan, proses, dan pilihan. Dan di antara semua itu, kita belajar satu hal yang seringkali terasa sulit, menunggu. Menunggu bukan berarti diam tanpa arah, tapi tetap berjalan meskipun belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dipaksa. Perasaan, kesempatan, bahkan rezeki, semuanya punya ritmenya sendiri. Kita bisa berusaha, kita bisa merencanakan, tapi kita tidak bisa menentukan kapan semuanya akan terjadi. Dan disinilah banyak dari kita merasa lelah, karena kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum terlihat. Kita mulai ragu, mulai mempertanyakan diri sendiri, bahkan mulai kehilangan kepercayaan bahwa sesuatu yang baik benar-benar sedang menuju ke arah kita. Padahal tidak semua yang belum datang berarti tidak akan datang. Kadang yang belum hadir itu sedang dipersiapkan. Kadang kita yang belum siap. Hidup punya cara unik untuk menyelaraskan keduanya. Kita dipertemukan dengan hal-hal yang kita butuhkan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita inginkan. Dan seringkali ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa keterlambatan itu bukan kegagalan, tapi perlindungan. Kalian semua pasti pernah mengalami sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, lalu merasa kecewa. Tapi beberapa waktu kemudian, kita sadar bahwa kalau hal itu benar-benar terjadi saat itu, mungkin kita belum siap, atau mungkin hasilnya tidak akan sebaik sekarang. Ada hal-hal yang memang harus tertunda, agar bisa menjadi lebih baik. Ada pintu yang harus tertutup, supaya kita tidak masuk ke tempat yang salah. Dan semua itu, meskipun terasa menyakitkan di awal, sebenarnya adalah bagian dari proses yang membawa kita ke arah yang lebih tepat. Masalahnya, kita jarang melihat hidup dengan cara seperti itu. Kita lebih sering melihat apa yang belum kita miliki daripada apa yang sudah kita capai. Kita lebih fokus pada kekurangan daripada perjalanan yang sudah kita lalui. Kita lupa menghargai proses karena terlalu sibuk mengejar hasil. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri, kita akan sadar bahwa kita tidak benar-benar tertinggal. Kita hanya sedang berada di jalur yang berbeda. Tidak semua orang harus mencapai hal yang sama di waktu yang sama. Tidak semua orang harus punya cerita yang sama. Hidup ini bukan template yang harus diikuti, tapi perjalanan yang harus dijalani dengan cara masing-masing. Ketika kita mulai menerima bahwa semuanya punya waktunya sendiri, ada ketenangan yang perlahan muncul. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa harus menyamai orang lain. Kita mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, bukan apa yang belum kita dapatkan.
Kita belajar menikmati proses, sekecil apapun langkah yang kita ambil. Dan dari situ, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena cara kita melihatnya berubah. Kita tidak lagi melihat penundaan sebagai kegagalan, tapi bagian dari perjalanan. Kita tidak lagi melihat waktu sebagai musuh, tapi sebagai teman yang sedang membantu kita bertumbuh. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Dan seringkali, yang paling berharga bukanlah hasil akhirnya, tapi proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengerti. Kita semua sedang menuju sesuatu. Mungkin belum terlihat, mungkin belum terasa, tapi itu tidak berarti tidak ada. Jadi daripada terus merasa tertinggal, mungkin yang kita butuhkan hanyalah sedikit kepercayaan. Percaya bahwa hidup tahu apa yang sedang dilakukan. Percaya bahwa semua yang kita jalani sekarang punya tujuan. Dan yang paling penting, percaya bahwa apa yang memang untuk kita tidak akan pernah benar-benar melewatkan kita. Ada momen di mana kita merasa lelah bukan karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tapi karena terlalu lama menunggu sesuatu yang belum pasti. Kalian semua pasti pernah merasakan itu. Menunggu kabar, menunggu kesempatan, menunggu perubahan, atau bahkan menunggu keajaiban kecil yang terasa seperti tidak kunjung datang. Waktu berjalan, hari demi hari terasa sama, dan perlahan kita mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar akan berubah? Atau kita hanya sedang menghibur diri sendiri dengan harapan yang terlalu tinggi? Menunggu memang bukan hal yang mudah, apalagi jika tidak ada kepastian di dalamnya. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan instan. Informasi datang dalam hitungan detik, komunikasi terjadi tanpa batas jarak, dan banyak hal terasa seperti bisa dipercepat. Tapi anehnya, hal-hal yang paling penting dalam hidup justru tidak bisa dipercepat. Perubahan diri, kedewasaan, kepercayaan, bahkan kebahagiaan, semuanya membutuhkan waktu yang tidak bisa kita atur seenaknya. Dan disitulah tantangannya. Kita ingin hasil yang cepat, tapi hidup bekerja dengan cara yang berbeda. Kita ingin segera melihat perubahan, tapi proses seringkali berjalan diam-diam tanpa kita sadari. Kita merasa tidak ada perkembangan, padahal sebenarnya kita sedang bertumbuh, hanya saja tidak terlihat secara langsung. Banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka merasa terlalu lama menunggu. Mereka merasa usaha mereka sia-sia karena tidak ada hasil yang langsung terlihat. Mereka berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak bisa melanjutkan, tapi karena kehilangan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan akan membawa mereka ke tempat yang mereka inginkan. Padahal, seringkali hasil terbesar justru datang setelah titik di mana kita hampir menyerah. Banyak hal dalam hidup yang membutuhkan kesabaran ekstra, bukan karena hidup ingin menyulitkan kita, tapi karena kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan, jika semua hal datang terlalu cepat, kita mungkin tidak akan siap untuk menjaganya, tidak akan tahu bagaimana menghargainya, dan mungkin akan kehilangannya dengan mudah. Menunggu juga mengajarkan kita tentang kepercayaan. Bukan hanya percaya pada hasil, tapi percaya pada proses. Percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan. Percaya bahwa meskipun jalan terasa panjang dan melelahkan, kita tidak berjalan tanpa arah. Dan yang menarik, ketika kita benar-benar belajar untuk percaya, kita tidak lagi merasa terburu-buru. Kita tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang harus dilawan, tapi sebagai sesuatu yang harus dijalani. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang. Ada hal-hal yang memang lebih baik datang nanti, ketika kita sudah lebih siap, lebih kuat, dan lebih mengerti. Kita juga mulai belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kita berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena kita sadar bahwa setiap orang punya cerita yang berbeda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, belum tentu mudah bagi kita. Dan apa yang terasa lambat bagi kita, belum tentu benar-benar lambat, mungkin hanya berbeda ritme. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti melawan waktu. Kita tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi merasa kurang.
Kita mulai menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Kita bisa tetap merasa cukup meskipun belum memiliki semua yang kita inginkan. Dan dari situ, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi fokus pada apa yang belum datang, tapi pada apa yang sudah ada. Kita tidak lagi menunggu dengan gelisah, tapi dengan tenang. Kita tetap berjalan, tetap berusaha, tapi tanpa tekanan berlebihan. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya hasil, tapi juga ketenangan. Dan ketenangan itu tidak datang dari kepastian, tapi dari penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol, menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang, dan menerima bahwa hidup punya cara sendiri untuk membawa kita ke tempat yang tepat. Seringkali kita berpikir bahwa hidup akan terasa lebih baik jika semua yang kita inginkan segera terwujud. Kita membayangkan bahwa kebahagiaan ada di masa depan, menunggu di titik tertentu yang belum kita capai. Kita berkata dalam hati, nanti kalau sudah ini, nanti kalau sudah itu, baru kita bisa merasa tenang, baru kita bisa merasa cukup. Tanpa sadar, kita menunda kebahagiaan kita sendiri. Seolah-olah hidup yang sedang kita jalani sekarang hanya sekadar fase yang harus dilewati, bukan sesuatu yang bisa dinikmati. Padahal, jika terus seperti itu, kita akan selalu merasa kurang. Karena begitu satu keinginan tercapai, akan muncul keinginan lain. Begitu satu tujuan selesai, akan muncul tujuan baru. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti di satu titik. Selalu ada hal berikutnya. Selalu ada sesuatu yang ingin kita kejar. Dan jika kita terus menunggu semuanya sempurna baru merasa bahagia, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar merasa cukup. Kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai, tapi juga tentang merasakan. Tentang bagaimana kita menjalani hari-hari yang mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya penuh makna. Tentang bagaimana kita menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, padahal itu yang membuat hidup terasa utuh. Ada banyak keindahan dalam proses yang sering kita abaikan karena terlalu fokus pada hasil. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang belajar, sedang bertumbuh, sedang berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Semua itu tidak terjadi secara instan, tapi perlahan, sedikit demi sedikit. Dan disitulah sebenarnya makna dari waktu. Waktu bukan hanya tentang menunggu sesuatu terjadi, tapi tentang memberi ruang bagi kita untuk berkembang, memberi kesempatan bagi kita untuk memahami diri sendiri, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk menjadi lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Ketika kita mulai melihat waktu dengan cara seperti ini, kita tidak lagi merasa terburu-buru. Kita tidak lagi merasa harus segera sampai. Kita mulai menikmati perjalanan meskipun belum tahu akhirnya seperti apa. Kita mulai merasa cukup dengan apa yang ada, tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu benar-benar kita butuhkan. Ada hal-hal yang terlihat penting, tapi sebenarnya tidak membawa kebahagiaan yang kita bayangkan. Dan ada hal-hal sederhana yang justru memberikan ketenangan yang lebih dalam. Hidup punya cara unik untuk mengajarkan kita hal-hal seperti itu. Kadang melalui kegagalan, kadang melalui penundaan, kadang melalui kehilangan. Semua itu mungkin terasa berat, tapi jika kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, kita akan sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang membuat kita lebih mengerti. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi seringkali kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan itu tidak selalu terlihat menyenangkan di awal. Tapi seiring waktu, kita akan memahami kenapa hal itu terjadi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita memahami apa yang kita jalani. Bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tapi seberapa siap kita menerimanya. Dan bukan tentang seberapa sempurna hidup kita terlihat, tapi seberapa damai kita menjalaninya. Mungkin saat ini ada di antara kalian semua yang sedang merasa bingung, merasa lelah, atau bahkan merasa kehilangan arah. Rasanya seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas, seperti melakukan banyak hal tapi tidak tahu apakah semua itu akan membawa ke sesuatu yang berarti. Dan di tengah semua itu, muncul rasa takut.
Takut jika semua usaha ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Takut jika waktu terus berjalan, tapi kita tetap di tempat yang sama. Rasa seperti itu wajar. Kita semua pernah ada di titik itu. Tapi yang perlu diingat, tidak semua yang terasa tidak pasti itu berarti tidak ada arah. Kadang kita hanya belum melihat gambaran besarnya. Kadang kita hanya sedang berada di bagian cerita yang belum jelas arahnya. Hidup tidak selalu memberikan jawaban secara langsung. Kadang kita harus berjalan dulu, mencoba dulu, bahkan gagal dulu, baru bisa memahami kemana kita sebenarnya sedang menuju. Dan itu bukan hal yang buruk. Itu adalah bagian dari proses menemukan diri. Kita tidak harus selalu tahu segalanya. Kita tidak harus selalu yakin dengan setiap langkah yang kita ambil. Yang penting, kita tetap bergerak, kita tetap mencoba, kita tetap membuka kemungkinan. Karena seringkali arah itu ditemukan bukan dengan berpikir, tapi dengan berjalan. Kita tidak akan tahu jalan mana yang benar jika kita tidak pernah melangkah. Kita tidak akan tahu apa yang cocok untuk kita jika kita tidak pernah mencoba. Dan di sepanjang perjalanan itu, kita akan belajar banyak hal tentang diri kita, tentang orang lain, tentang hidup. Kita akan belajar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, tapi itu tidak berarti semuanya salah. Kita akan belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Kita juga akan belajar bahwa waktu tidak pernah benar-benar melawan kita. Waktu hanya berjalan dan kita yang pilih bagaimana mengikutinya. Kita bisa memilih untuk terus merasa tertinggal, atau kita bisa memilih untuk tetap berjalan dengan tenang. Karena pada akhirnya, semua akan datang pada waktunya, bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Bukan karena kita mengejarnya tanpa henti, tapi karena kita tetap berjalan meskipun pelan. Dan ketika waktunya tiba, kita akan menyadari bahwa semua yang kita lalui, semua yang kita rasakan, semua yang kita tunggu, ternyata tidak sia-sia. Semua itu membentuk kita menjadi seseorang yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mengerti. Jadi jika saat ini terasa lambat, tidak apa-apa. Jika terasa belum jelas, tidak apa-apa. Kita tidak harus selalu cepat, tidak harus selalu pasti. Yang penting, kita tetap berjalan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Dan selama kita masih melangkah, sekecil apapun itu, kita tetap bergerak maju. Tenang saja, semua akan datang pada waktunya. Kadang kita tidak sadar bahwa yang paling melelahkan dari hidup ini bukanlah apa yang kita jalani, tapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang kita jalani. Kalian semua mungkin pernah berada di situasi di mana kenyataannya sebenarnya biasa saja, tapi pikiran kita membuatnya terasa jauh lebih berat. Kita membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, kita mengulang-ulang kekhawatiran yang sama, dan tanpa sadar kita menghabiskan energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum nyata. Dari situ, rasa tidak sabar mulai muncul. Kita ingin semuanya segera selesai, segera jelas, segera berakhir. Padahal tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua pertanyaan harus langsung memiliki jawaban. Ada hal-hal dalam hidup yang memang harus dibiarkan berjalan dulu, tanpa kita paksa untuk segera menemukan ujungnya. Dan disitulah banyak dari kita merasa tidak nyaman, karena kita terbiasa ingin mengontrol semuanya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, kita ingin memastikan semuanya sesuai rencana, padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, ada ruang dalam diri kita yang perlahan menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi. Kita mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan, karena kita sadar bahwa sebagian besar dari apa yang kita takutkan belum tentu akan terjadi. Dan menariknya, ketika kita berhenti terlalu memikirkan semuanya, hidup justru terasa lebih ringan. Kita bisa bernafas lebih lega, kita bisa menjalani hari dengan lebih santai tanpa tekanan yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak lagi merasa harus selalu produktif setiap waktu, tidak lagi merasa bersalah ketika beristirahat, dan tidak lagi merasa tertinggal
hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan perlombaan yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang harus dijalani. Dan setiap perjalanan punya ritmenya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan semuanya tetap sah. Seringkali kita berpikir bahwa kesempatan itu hanya datang sekali. Kita takut melewatkan sesuatu, takut salah memilih, takut jika keputusan kita hari ini akan menentukan seluruh masa depan kita. Dari situ, kita mulai merasa tertekan. Kita ingin memastikan semuanya sempurna sebelum melangkah. Kita ingin semua kondisi ideal sebelum mengambil keputusan. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar memberikan kondisi yang sempurna. Selalu ada ketidakpastian, selalu ada risiko. Dan jika kita terus menunggu semuanya sempurna, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar memulai. Kalian semua perlu tahu bahwa kesempatan tidak sesempit yang kita bayangkan. Hidup selalu punya jalan untuk memberikan jalan lain. Mungkin bukan jalan yang sama, mungkin tidak sesuai dengan rencana awal, tapi tetap ada kemungkinan. Banyak orang yang akhirnya menemukan jalan terbaik mereka bukan dari rencana pertama, tapi dari rencana yang berubah di tengah jalan. Mereka belajar dari kesalahan, dari kegagalan, dari keputusan yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan dari semua itu, mereka justru menemukan sesuatu yang lebih cocok untuk mereka. Jadi, tidak perlu terlalu takut untuk melangkah. Tidak perlu terlalu khawatir jika harus mengubah arah. Selama kita tetap bergerak, selama kita tetap mencoba, kita tidak benar-benar kehilangan apapun. Karena yang paling penting bukanlah seberapa sempurna langkah kita, tapi seberapa berani kita untuk terus berjalan. Ada juga momen di mana kita merasa hidup tidak adil. Kita sudah berusaha, sudah mencoba, sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, orang lain terlihat mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan lebih mudah. Dari situ muncul rasa kecewa, bahkan mungkin sedikit iri. Perasaan itu manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Tapi jika kita terlalu lama berada di situ, kita akan kehilangan satu hal penting, rasa syukur terhadap perjalanan kita sendiri. Kita sering melihat hasil orang lain, tapi tidak melihat proses mereka. Kita hanya melihat apa yang terlihat di permukaan tanpa tahu apa yang mereka lalui di belakangnya. Dan tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan kita yang penuh proses dengan hasil akhir orang lain. Padahal setiap orang punya cerita yang berbeda. Apa yang terlihat mudah dari luar belum tentu benar-benar mudah. Dan apa yang terasa sulit bagi kita belum tentu sia-sia. Hidup tidak selalu memberi hasil yang sama untuk usaha yang sama. Tapi itu tidak berarti usaha kita tidak berarti. Setiap usaha tetap membentuk kita, tetap mengajarkan sesuatu, tetap membawa kita ke arah tertentu. Dan seringkali, hasil yang kita dapatkan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa kita menjadi selama proses itu. Kadang, kita juga terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu sempurna. Kita lupa bahwa kita juga manusia yang punya batas. Kita ingin selalu kuat, selalu benar, selalu berhasil. Padahal itu tidak realistis. Kita butuh ruang untuk salah, ruang untuk gagal, dan ruang untuk belajar. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah berkembang. Kalian semua tidak harus selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak harus selalu punya jawaban. Tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Tidak apa-apa merasa bingung. Tidak apa-apa merasa lelah. Tidak apa-apa jika belum sampai dimanapun. Karena semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Dan justru di momen-momen seperti itulah, kita belajar paling banyak. Kita belajar memahami diri sendiri, kita belajar menerima kekurangan, dan kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ketika kita mulai memperlakukan diri kita dengan lebih lembut, hidup juga terasa lebih ringan. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai proyek yang harus segera diselesaikan, tapi sebagai perjalanan yang sedang berlangsung. Dan dari situ,
kita mulai menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, tapi pada penerimaan. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Hidup tidak selalu harus terasa besar untuk bisa berarti. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan itu harus datang dari sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Padahal, banyak kebahagiaan justru datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dari percakapan sederhana, dari waktu istirahat yang cukup, dari momen tenang tanpa gangguan. Kita terlalu sibuk mengejar hal besar sampai lupa hidup di hari ini. Kita terlalu fokus pada masa depan sampai lupa hidup di hari ini. Dan ketika kita mulai menyadari hal itu, kita akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa bahagia. Kita bisa menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Itu tidak berarti kita berhenti punya tujuan. Kita tetap bisa punya impian, tetap bisa punya target. Tapi kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada itu. Kita tetap berjalan, tapi dengan hati yang lebih tenang. Mungkin saat ini ada di antara kalian semua yang sedang merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal, merasa kurang, merasa tidak sehebat orang lain. Perasaan seperti itu sering datang tanpa kita undang. Tapi yang perlu diingat, nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, dan tidak ditentukan oleh bagaimana hidup kita terlihat di mata orang lain. Nilai diri kita ada pada bagaimana kita bertahan, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita tetap mencoba meskipun tidak mudah. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita semua punya jalan yang berbeda, dan tidak ada satupun jalan yang bisa dijadikan standar untuk semua orang. Jadi tidak perlu merasa kurang hanya karena tidak sama dengan orang lain. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sama. Kita diciptakan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Dan itu membutuhkan waktu. Ada juga fase di mana kita merasa kehilangan arah. Kita tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Fase seperti itu sering membuat kita merasa tidak tenang. Kita ingin segera menemukan jawaban, ingin segera merasa pasti. Tapi kadang jawaban itu tidak datang secepat yang kita harapkan. Dan tidak apa-apa. Tidak tahu arah bukan berarti kita tersesat. Kadang, itu hanya berarti kita sedang dalam proses mencari. Kita tidak harus selalu punya rencana yang jelas. Kita tidak harus selalu tahu 5 langkah ke depan. Kadang, cukup tahu 1 langkah berikutnya saja sudah cukup. Dan dari 1 langkah itu, kita akan menemukan langkah berikutnya. Hidup tidak selalu harus dipahami sekaligus. Kadang, cukup dijalani sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, semua yang kita jalani ini bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling berhasil, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan terus berjalan. Kita tidak harus selalu sempurna, kita tidak harus selalu kuat. Yang penting, kita tidak berhenti. Karena selama kita masih berjalan, sekecil apapun langkahnya, kita tetap bergerak maju. Dan mungkin saat ini belum terlihat hasilnya. Mungkin saat ini masih terasa lambat, mungkin saat ini masih terasa tidak jelas. Tapi bukan berarti semuanya sia-sia. Tenang saja, semua akan datang pada waktunya.